Selamat datang di AIDS Talks, podcast seriesnya UNAIDS Indonesia. Bersama saya, Ari Dewianti, Campaign Consultant dari UNAIDS Indonesia. Teman-teman, hari ini kita peringati sebagai International AIDS Candlelight Memorial, atau kita biasanya sebut dengan istilah Malam Renungan AIDS ya. Momen ini kita gunakan untuk memperingati atau mengenang teman-teman yang telah meninggal karena AIDS, dan juga menjadi momen kita untuk meningkatkan kesadaran dan juga solidaritas kita terhadap teman-teman yang hidup dengan HIV. Nah, podcast kita kali ini juga berkaitan tentang hal itu. Jadi topik kita pada kali ini adalah Remembering Susana Murni. Jadi kita akan mengilas balik atau mengingat kembali sosok Susana Murni. Sosok yang mana menjadi orang dengan HIV pertama yang dengan berani speak up tentang status HIV-nya ke hadapan publik. Mbak Susana Murni juga telah melakukan banyak hal demi memastikan bahwa orang-orang dengan HIV di Indonesia juga dapat memenuhi hak-haknya seperti itu. Beliau juga membentuk kelompok dukungan sebaya dan juga membentuk yayasan Spiritia. Nah, pada hari ini kami sudah mengundang Mas Siraj Okta atau kita akrab dengan sapaan Mas Oki. Mas Oki adalah dosen di Universitas Atmajaya Jakarta. Mas Oki juga menjadi salah satu saudara ataupun keluarga dari Mbak Susana Murni. Jadi kita akan mendengar langsung nih dari Mas Oki sebenarnya bagaimana sih sosok Mbak Susana Murni di mata keluarga, dan juga kalau dulu itu gimana sih perjuangan orang yang hidup dengan HIV. Karena kan kalau kita lihat nih situasinya sudah berbeda ya. Kalau sekarang kita jauh lebih baik daripada ketika di tahun 1995. Jadi kita bisa dengar langsung nih kira-kira bagaimana sih perjuangan Mbak Susana Murni ketika itu. Nah, podcast kita kali ini juga akan dipandu oleh Mbak Leonita Agustin atau kita akrab sapa dengan Mbak Tata. Mbak Tata adalah Strategic Information Consultant di UNAIDS Indonesia. Beliau adalah lulusan dari Universitas Indonesia dan pada hari ini sudah sangat siap untuk memandu diskusi kita. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat aja yuk bagaimana keseruan diskusi kita pada kali ini. Halo Mas Oki, Halo. apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di AIDS Talks, podcast seriesnya UNAIDS Indonesia. Nah, episode kali ini kita buat dalam rangka peringatan International AIDS Candlelight Memorial, Mas. Dimana harapannya hari ini kita akan mengingat kembali mendiang Mbak Susana Murni yang mana adalah kakak dari Mas Oki ya. Ya. Pertama-tama nih Mas, kalau boleh tahu tanggapan Mas Oki atau opini Mas Oki tentang peringatan International AIDS Candlelight Memorial ini gimana sih Mas? Ya, menurut aku peringatan itu sangat penting ya. Penting untuk selalu menjaga komitmen dari siapapun yang terlibat di dalam penanggulangan AIDS. Itu jadi supaya seperti pada awalnya dulu juga memang diadakan untuk mengingat mereka yang sudah mendahului yang karena AIDS, juga mengingat peranan dari berbagai pihak yang terlibat di penanggulangan AIDS, baik itu dari keluarga, dari teman-teman, dari siapapun mengambil keputusan dan siapapun yang bergerak di segala lini penanggulangan AIDS. Jadi supaya semangat untuk menghadapi atau menanggulangi AIDS ini tetap terjaga. Oke. Terutama apalagi untuk Mas Oki ya sebagai keluarga dari salah satu sosok yang sangat inspiratif gitu untuk dunia HIV di Indonesia, yaitu Mbak Susana. Kita kan tahu ya Mas ya, Mbak Susana Murni adalah perempuan HIV pertama di Indonesia yang dengan berani membuka statusnya di publik, kemudian tampil di forum-forum internasional gitu ya. Tapi mungkin masih banyak yang belum tahu bagaimana sih sebenarnya sosok Mbak Susana ini di mata keluarga. Boleh ceritain Mas? Oke. Ya, kalau di keluarga sebagai kakak, sebagai anak dari papa mama kami gitu ya, ya dia sosok yang menyenangkan gitu ya, yang artinya yang knowledgeable, yang berusaha memberikan informasi yang baik gitu, yang tepat, yang sesuai gitu ya, dan juga mencoba memberikan bukan hanya informasinya tapi juga timingnya yang tepat gitu. Jadi nggak langsung
misalnya waktu tahu dirinya HIV positif, dia juga nggak langsung ngasih tahu blog saat itu juga. Dia coba cari tahu dulu informasi, ngajak si papa mama kami lihat ke exhibition, ada bazar dan seperti brosur-brosur seperti itu. Jadi juga kita nggak langsung diberikan informasi yang dia sendiri juga mungkin pada saat itu belum tahu sepenuhnya tentang HIV gitu. Jadi ya sebagai, kalau di keluarga ya sebagai kakak aja. Kalau menurut Mas Oki yang membuat Mbak Susana itu begitu berani waktu itu untuk go public dengan status HIV-nya itu apa sih Mas? Pasti saya rasa sih mungkin dukungan keluarga yang begitu besar ya, atau apa? Ya, kalau yang aku dengar dari Susan sendiri, juga dari beberapa tulisan yang dia buat gitu ya, karena memang ada sesuatu yang perubahan yang ingin dia lihat gitu, yang pada saat itu belum bisa kelihatan gitu. Pada saat itu ketika belum ada orang yang dengan HIV positif yang nggak ketahuan orangnya seperti apa gitu, kita cuma dengar dari informasi yang sepintas, orang dengan HIV seperti monster, seperti ya nggak kelihatan, kita nggak benar-benar tahu seperti apa sih orang HIV positif itu. Nah, semangatnya Susan pada saat itu adalah untuk menunjukkan wajah manusianya itu gitu, untuk menunjukkan ini loh memang beneran ada orang HIV positif, aku adalah buktinya, dan bentuknya juga seperti ini gitu ya, nggak mungkin bisa sama atau berbeda dari apa yang orang anggap gitu. Jadi sebetulnya untuk memberikan wajah yang manusiawi kepada HIV itu sendiri, bukan sesuatu yang hanya ada di bayangan orang gitu, dan juga untuk menunjukkan bahwa HIV itu ada gitu, karena pada saat itu mungkin agak berbeda dibanding kondisi sekarang gitu ya. Pada saat itu orang denial atau menolak bahwa HIV itu ada. Kita nggak merasa bahwa HIV itu adalah bagian dari masyarakat di Indonesia gitu. Nah, dengan keluar sebagai orang HIV positif, itu menunjukkan buktinya paling nggak ada satu orang nih yang HIV positif, itu buktinya ada, dan bukan hanya angka-angka atau sesuatu yang abstrak seperti itu. Berarti itu sekitar, Mbak Susan kan tahu statusnya di akhir tahun 90-an ya? Iya, sekitar tahun 95. Sekitar tahun 95, dan beliau bertahan cukup lama ya, sampai tahun 2002. Iya. Dan mungkin kita lihat waktu itu tantangannya lebih berat ya, karena kan HIV itu masih sangat tabu di masyarakat, dan belum banyak informasi yang bisa didapat tentang HIV. Kalau sekarang mungkin jauh lebih mudah, layanan pengobatan sudah ada di mana-mana. Saat Betul. itu kan belum ada ya sama sekali ya, tahun 2000-an awal. Kayaknya ARV baru 2005-an gitu ya, dan Mbak Susan pasti belum sempat untuk mengkonsumsi ARV itu ya. Nah, tantangan apa lagi sih yang mungkin Mbak Susan pernah cerita gitu ke Mas Oki yang sangat berat dihadapin dia di saat itu gitu? Ya, yang pertama memang karena pada zamannya Susan itu belum ada obat yang semudah diakses seperti sekarang gitu, sehingga memang pertama malam renungan itu menjadi sangat penting gitu ya, karena orang pada saat itu bahkan beberapa tahun sebelumnya kalau udah HIV udah sama dengan mati gitu. Jadi memang sangat diperlukan satu semangat atau harapan untuk menjaga kualitas hidup supaya hidupnya tetap bermartabat gitu ya, supaya kalaupun dia HIV positif, dia bisa menjalani hidupnya secara secara bermartabat. Itu bukan berarti dengan menjadi HIV positif hidupnya berakhir saat itu juga gitu. Apalagi dengan tidak adanya atau sulitnya pengobatan pada saat itu, karena semua pesan-pesan yang beredar pada saat itu adalah pencegahan. Jadi semua sifatnya gimana supaya jangan kena, tapi bagi yang udah kena itu nggak ada pesan-pesan apapun. Itu yang ingin dicoba dibuat oleh Susan dengan mulai membangun kelompok dukungan sebaya untuk orang dengan HIV positif ataupun juga dengan keluarganya. Nggak mesti eksklusif orang dengan HIV positif, tapi bisa juga dengan keluarganya gitu. Nah, sehingga memang menjaga harapan itu tetap ada, itu adalah salah satu tantangan terbesar pada saat itu gitu, sambil mengupayakan gimana caranya supaya obat kemudian bisa ada dan seterusnya gitu. Jadi mungkin itu sih yang
menggambarkan kondisi atau tantangan pada saat itu, yaitu adalah untuk menjaga semangat hidup, semangat menjaga kualitas hidup, dan menjaga harapan itu tetap ada, seperti itu. Nah, dengan menjaga harapan itu kan Mbak Susan mendirikan kelompok dukungan sebaya, terus juga yang mendirikan Yayasan Spiritia kan ya Mas ya. Nah, itu bisa diceritain nggak Mas, gimana awalnya sampai akhirnya Spiritia itu terbentuk, terus peran Mbak Susan di situ seperti apa gitu? Ya, kalau dari pengalaman Susan sendiri, memang pada saat itu dia sebelumnya dia kan desain baju, ya, dia fashion designer. Terus pada saat udah tahu HIV positif, dia merasa nggak lama lagi gue mati nih gitu. Nah terus ditunggu beberapa bulan, kok masih nggak apa-apa gitu. Akhirnya dia berpikir bahwa ini pasti ada sesuatu yang gue masih belum tahu gitu. Akhirnya dia mencoba mencari tahu sana sini dan sampai gimana dia cari tahunya tuh Mas? Ke dokter, cari di buku, terus cari di beberapa temen, sampai akhirnya ketemu merasa pasti ada orang lain yang pada posisi yang sama seperti dia, dan mencoba untuk ketemu dengan teman yang lain. Itu sehingga pada saat itu dia ketemu sama beberapa tim atau beberapa teman-teman yang pada awalnya memang sekedar ketemu untuk saling menguatkan satu sama lain, gitu, untuk saling mendukung, saling sharing aja, sekedar ada teman dan merasakan semangat yang sama, seperti itu. Nah udah, itu jadi kegiatan seperti nggak secara teknis sistematis seperti organisasi gitu ya, tapi sebenarnya kalau kayak pertemanan yang ngumpulnya juga nggak tentu di mana, kadang di rumah, kadang di restoran, kadang di warteg, kadang di mana. Itu yang kemudian menjadi cikal bakal. Kemudian kelompok ini merasa bahwa pasti ada orang lain di luar sana yang punya masalah yang sama. Gitu, mulailah kemudian organisasi itu atau kelompok itu memikirkan gimana caranya membantu teman-teman yang di luar dari kelompok ini. Gitu. Namanya juga Spiritia, dari kata spirit, karena memang pada saat itu cuman spirit aja yang bisa membuat life goes on gitu ya, di tengah kondisi nggak ada obat atau obat sangat mahal, karena pada saat terakhir itu juga obat itu kalau nggak salah per bulan itu $2.000, yang mungkin pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia hanya seperempat atau jauh gitu ya, jadi sangat sulit gitu. Dan ya memang kemudian kelompok ini hadir untuk memberikan dukungan sebaya kepada teman-teman yang positif. Berarti sangat besar ya peran Mbak Susan dalam memberikan dukungan ke komunitas ODA di Indonesia. Nah kalau dari keluarga sendiri, ketika Mbak Susan sudah punya kelompok dukungan gitu, apa yang dilakukan keluarga? Apakah ikut beserta sama Mbak Susan atau gimana Mas? Keluarga sih mendukung sepenuhnya gitu ya, artinya kalau keluarga itu sejak awal bahkan sejak tahu Susan itu HIV positif, juga dengan segala ketidaktahuan di keluarga juga blank sama sekali. Aku pun nggak tahu sama sekali tentang HIV itu apa gitu ya. Tapi karena ketidaktahuan itu juga mungkin salah satu keuntungan, karena jadi nggak ada judgement, nggak ada penilaian gitu ya, nggak ada menjudge ini sesuatu yang buruk. Padahal saat itu HIV sudah diliputi oleh stigma, oleh cap buruk bahwa orang HIV itu identik dengan atau ada stereotip terhadap orang dengan HIV terhadap suatu moralitas tertentu. Nah karena ketidaktahuan itu dan juga memang nggak tahu, mungkin karena kultur di keluarga juga, keluarga itu berpandangan bahwa separah apapun situasi di luar, kalau orang pulang ke rumah itu harus menjadi tempat yang paling aman. Itu prinsip yang ada di keluarga, yang kemudian menjadi sumber kekuatan bagi Susan untuk kemudian mau melakukan banyak hal dan bisa semangat untuk melakukan banyak hal, karena dia tahu di backup oleh keluarga juga gitu. Itu jadi ya aku pada saat itu juga sebagai keluarga juga gitu ya, ikut bantu di Spiritia gitu pada tahun 99. Itu ada satu penelitian tentang hak asasi manusia, terus ya udah bantuin di sana, ada translate, ada ngatur, kita ada satu perpustakaan kecil di Spiritia. Itu aku bantu-bantu di sana, dan terusnya ya sampai akhirnya kemudian terlibat secara lebih jauh di Spiritia. Gitu. Wah, saya dengar cerita dukungan keluarga itu benar-benar sangat berdampak besar ya terhadap mungkin
pilihan Mbak Susan akhirnya untuk berani speak up, untuk akhirnya membentuk kelompok dukungan yang dari kecil sampai kalau kita tahu sekarang Spiritia udah besar banget ya Mas ya. Pernah nggak sih Mas ada kayak rekan atau teman gitu yang cerita sebenarnya Mbak Susan itu dampaknya ke mereka itu seperti apa sih gitu di luar keluarga ya, dengan apa yang sudah beliau lakukan gitu. Ya, kalau dari waktu itu kita sempat adain satu pertemuan namanya pertemuan nasional ODA di Bali pada saat itu. Terus ada beberapa teman yang baru pertama kali ketemu teman sesama ODA yang lain, ketemu Susan dan ketemu ODA yang lain. Dan pada saat itu dia merasa baru pertama kali ketawa gitu ya setelah sekian tahun di bawah ketakutan karena mungkin takut diusir dari kampungnya gitu. Dan pada saat itu dia merasa bahwa inisiatif-inisiatif yang modelnya dukungan sebaya, mempertemukan teman-teman yang sebelumnya nggak ada gambaran sama sekali tentang bahwa dia nggak sendiri, itu perasaan bahwa dia nggak sendiri itu sangat berdampak untuk memberikan semangat hidup dan hidupnya lebih berkualitas. Jadi itu sih, karena kalau pada sekarang mungkin udah banyak banget orang yang terbuka seperti itu ya. Tapi pada saat waktu itu kita mulai mulai menjangkau atau mencari teman-teman untuk memberikan dukungan buat mereka yang baru pertama kali merasa nggak sendiri, itu sangat berdampak karena selama itu mungkin sebelumnya dia benar-benar merasa terisolasi, mungkin nggak terbuka sama tetangganya, mau ngomong tapi takut, mau curhat sama siapa tapi takut obatnya nggak ada dan seterusnya. Tapi ketika ada temannya dia merasa nggak sendiri, itu bisa sangat memberikan dampak, bahkan bisa mendorong dia untuk akhirnya jadi mau terlibat dan membantu sesama juga, seperti itu. Oke Mas. Nah kalau tadi Mas Oki sempat sebut juga kalau Mbak Susan itu nggak hanya memberikan dukungan tapi juga berjuang untuk sampai ada obat di Indonesia atau apa, itu gimana sih bentuk kegiatan atau bentuk perjuangan apa yang sebenarnya dilakukan Mbak Susan untuk advokasi gitu? Oke, kalau yang bentuk perjuangannya, kalau yang aku lihat sih dia terlibat di dalam berbagai pengambilan keputusan. Jadi dia nggak mau ODA itu jadi objek. Dia nggak mau ODA itu cuma jadi token, jadi kelompok sasaran, cuma sebatas jadi ya objek aja gitu. Dia mau ODA itu memang terlibat dalam segala aspek pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan bahkan mungkin sampai evaluasinya. Jadi memang menjadi bagian dari program penanggulangan AIDS ini. Jadi bagian dari solusi, bukan jadi bagian dari masalah, kurang lebih modelnya seperti itu. Nah, sehingga dia banyak terlibat. Yang pertama mungkin kalau yang terkait malam renungan AIDS, dia dia waktu itu ketua untuk di malam renungan AIDS Nusantara tahun 1996. Ada grup koordinasi nasional seperti itu. Kemudian dia ketua forum komunikasi LSM Peduli AIDS, FKLOPA. Terus juga mungkin kalau terlibat misalnya sebagai pembicara di berbagai forum, di berbagai kesempatan yang mengadvokasi, dan yang diceritakan itu bukan hanya cerita sedih dia sebagai ODA gitu ya, aduh aku ODA harus dikasihani, nggak seperti itu, tapi dia memang membekali dirinya dengan pengetahuan dan mengasih tahu kepada audiensnya gitu ya, perubahan apa sih yang perlu dilakukan, kemudian dari sisi ODA-nya kebutuhan apa yang memang secara real diperlukan gitu. Jadi memang menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan orang dengan HIV positif, dengan HIV langsung dari yang bersangkutan, bukan menebak-nebak orang lain yang menebak-nebak seperti itu. Jadi memang dan menjadi bukti nyata juga bahwa memang orang dengan HIV itu ada gitu, ada dan ya kelihatan ini loh aku gitu. Itu yang aku tangkap dari yang Susan lakukan pada saat itu. Jadi memang terlibat di berbagai pengambilan keputusan, itu ikut terlibat, mencoba meningkatkan pemahaman dengan berbagai halnya gitu, sehingga bisa mengadvokasi berbagai hal tadi itu.
Kalau dengar cerita Mas Oki, berarti Mbak Susan itu nggak pernah berhenti belajar ya. Dia sendiri belajar tentang apa itu HIV segala macam, dia cari tahu sendiri ya. Salut banget dengan Mbak Susan, akhirnya bisa menjadi sosok yang nggak terlupakan gitu di Indonesia. Kalau kita tahu tadi Mas Oki sempat bilang sebenarnya beda banget sebenarnya udah program HIV di saat ini dengan ketika Mbak Susan masih hidup ya. Nah, kalau kita kilas balik sedikit nih Mas Oki, apa sih perbedaan yang paling kelihatan, paling terasa antara program HIV di masa sekarang dengan masa ketika Mbak Susan masih ada gitu? Ya, kalau dari segi kebutuhan mungkin nggak akan berbeda jauh gitu ya. Ketika orang tahu dirinya HIV positif, kebutuhannya pasti sama hari ini dan 20 tahun lalu mungkin kebutuhannya akan sama, butuh obat, butuh mungkin dukungan psikososial. Tetapi yang berbeda mungkin lingkungan di sekitarnya. Itu lingkungan di sekitarnya, banyaknya informasi yang sudah beredar, ketersediaan obat, kemudian juga komitmen dari pemerintah, dari pengambil kebijakan itu udah sangat tinggi gitu. Itu mungkin yang sudah yang bisa menjadi pembeda. Tetapi kalau kita lihat sekarang kegiatan pendukungan sebaya itu tetap menjadi suatu kebutuhan. Baik hari ini maupun 20 tahun yang lalu, begitu ada orang yang HIV positif tahu statusnya, mau nggak mau dia akan butuh informasi, butuh dukungan psikososial, butuh tahu tentang bagaimana cara menavigasi status HIV-nya gitu ya, di mana cari obat, gimana menghadapi efek samping, kemudian apa yang harus dilakukan seperti itu. Nah, kebutuhannya itu akan tetap ada gitu, sehingga mungkin sekarang ada obat, ada upaya pencegahan yang lebih mutakhir gitu ya, ada berbagai program-program itu. Jadi mungkin di situ yang menjadi pembeda dari skala dan lingkungan di sekitarnya. Walaupun Mbak Susan udah nggak ada gitu ya, tapi apakah keluarga masih suka terlibat gitu di respon HIV atau gimana Mas, kalau boleh tahu? Kalau keluarga ya secara memang nggak secara langsung ikut di kegiatan penanggulangan AIDS gitu ya, nggak secara langsung ikut di program, tetapi memang pada beberapa kegiatan memberikan dukungan secara moral gitu kepada Spiritia, kepada beberapa inisiatif teman-teman seperti itu. Terus juga aku sendiri juga masih kayak kemarin aku nulis disertasi itu tentang HIV dan hukum kayak gitu. Jadi dari sektor lain gitu ya, kita coba memperbarui komitmen dan cara-cara yang lebih menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Itu dia. Oh, berarti disertasi Mas Oki juga ada kaitannya sama HIV ya. Nah, kalau boleh tahu juga perubahan apa lagi Mas, perubahan positif yang Mas Oki atau mungkin orang tua Mas Oki rasakan dengan dengan kisah hidupnya Mbak Susan ini, ada nggak perubahan yang sangat-sangat terasa dan masih sangat membekas gitu? Ya, kalau yang selalu aku rasakan gitu ya, palingnya yang aku rasakan, nggak tahu kalau anggota keluarga yang lain gitu ya, tapi aku mudah-mudahan sih nggak terlalu jauh beda gitu. Tetapi yang aku rasakan bahwa sebenarnya sederhana, bahwa kita semua manusia itu sama gitu, jadi harus ya memperlakukan orang lain dengan bagaimana kita mau diperlakukan gitu. Terus juga mengenai kesetaraan, mengenai mencoba untuk terus belajar, menghargai orang lain. Aku misalnya dengan terlibat di HIV itu jadi kenal banyak orang dengan berbagai latar belakang, jadi tahu bagaimana harus menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Itu yang menurutku yang menjadi salah satu perubahan yang atau sesuatu yang terbentuk gitu ya, sejak bekerja bersama Susan pada saat itu gitu. Jadi itu yang lebih sebenarnya nggak ribet gitu, hanya sesuatu yang gimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan manusiawi, dengan baik gitu. Regardless statusnya gitu ya. Iya.
Iya. Eh, Kalau misalnya kita lihat lagi, tadi Mas Oki sempat cerita kalau ada seorang teman gitu yang akhirnya bisa tertawa lagi setelah ketemu teman-teman di mana, di acara Iya, di pertemuan. di pertemuan ODA nasional itu ya. Nah, selain itu kira-kira ada lagi nggak sih kayak setelah Mbak Susan nggak ada, even setelah Mbak Susan nggak ada gitu, Eh, mungkin masih ada yang kadang-kadang reach out ke Mas Oki atau ke keluarga untuk kayak ini loh yang masih sangat membekas tentang sosok Mbak Susan gitu, ada nggak Mas? Atau ya mungkin teman-teman di Spiritia atau di komunitas lain yang aku juga nggak tahu, mungkin harus dengar dari mereka secara langsung gitu ya. Tapi kalau melihat dari kiprah teman-teman yang sekarang ada di komunitas bekerja pada arah visi yang sama gitu ya, aku melihat di situ ada satu semangat yang kurang lebih mirip gitu ya, atau sejalan dengan visinya Susan gitu. Misalnya mengenai keterlibatan orang dengan HIV pada pengambilan keputusan, kemudian dukungan-dukungan sebaya, kemudian juga isu hak asasi manusia, itu yang mungkin Susan bukan satu-satunya gitu ya, tetapi paling enggak itu ada sesuatu yang sejalan gitu, yang arahnya sama gitu, untuk menempatkan orang dengan HIV itu bukan sebagai masalah gitu ya, bukan merupakan sebagai objek aja itu, tapi memang berada di garis depan dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Berarti memang yang nggak mau ya jadi objek, tapi gimana supaya ODA dan komunitas lainnya yang terdampak dengan HIV itu ikut sebagai pembuat keputusan, ikut terlibat aktif dalam respon HIV, nggak hanya sebagai kayak masalah gitu ya, menurut Mbak Susan. Iya, ya, dan juga mungkin untuk mengubah di lingkungan sekitarnya juga gitu, karena kan nggak semua orang dengan HIV harus jadi aktivis gitu ya. Nggak ada kewajiban ataupun nggak ada tekanan orang dengan HIV atau keluarganya itu harus terlibat gitu juga nggak gitu. Tetapi bagi yang mau kemudian udah terlibat ya, salah satu caranya ada mengubah di lingkungannya gitu ya. Artinya lingkungan pengambilan keputusan itu untuk menempatkan orang dengan HIV itu pada posisi yang memang setara gitu ya, didengar suaranya gitu, kemudian juga keputusan-keputusan yang diambil itu supaya mempertimbangkan masukan-masukan dari orang dengan HIV. Dan sebenarnya saya tertarik juga dengan yang kelompok dukungan sebaya yang dibentuk oleh Mbak Susan ini. Mungkin nggak semua orang seberuntung Mbak Susan gitu, punya keluarga yang sangat suportif, even maksudnya nggak judgmental juga terhadap status gitu. Apakah ada pengalaman nggak sih yang Mbak Susan pernah alami atau nggak Mbak Susan pernah cerita ke Mas Oki, gimana beliau gitu memberikan dukungan terutama untuk oda-oda yang mungkin setelah positif dibuang oleh keluarganya atau gimana gitu, gimana peran Mbak Susan di situ? Yang pasti sih menjadi teman aja gitu, menjadi teman yang bersedia mendengar dan bisa berbagi pengalamannya, karena dengan berbagi pengalaman orang yang tadinya menghadapi suatu masalah, dia bisa mendengar dari pengalaman yang udah duluan melewati gitu. Dia ternyata kayak gitu ya pengalaman dia, berarti dia bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing seperti itu. Jadi sekedar menjadi teman untuk didengar, untuk mendengar dan juga bisa berbagi pengalaman juga, itu adalah cara yang semua orang bisa lakukan sebetulnya, yang pengalaman hidupnya itu bisa menjadi inspirasi bagi teman yang lain gitu. Itu yang dicoba didorong gitu, untuk ya sekedar menjadi teman aja, karena orang kadang-kadang cuma butuh ngobrol gitu ya. Itu dengan ada aja itu sudah menjadi suatu dukungan. Yeah.
Berarti benar-benar sebagai pendengar yang baik untuk teman-teman komunitas gitu ya, apa yang dilakukan Mbak Susan selama hidup beliau gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih kalau boleh tahu harapan terbesar Mbak Susan terkait dengan respon HIV di Indonesia itu saat itu, Mas? Kalau boleh tahu. Mungkin Mbak Susan pernah cerita, sebenarnya saya berharap kayak gini loh untuk entah pemerintah atau siapa atau masyarakat. Ada nggak harapan dari beliau yang pernah diutarakan? Kalau harapan yang memang pernah diutarakan setauku memang udah ada di banyak pesan-pesan yang sering dia sampaikan gitu ya, baik tentang ketersediaan obat-obatan Yang sudah terwujud ya, kemudian juga pastinya juga HIV yang juga semakin dapat dikendalikan penyebarannya, kemudian juga mengenai ketersediaan dukungan yang ada bagi orang dengan HIV gitu, dan juga dengan keluarganya, kemudian juga respon masyarakat yang baik dan berkurangnya stigma dan diskriminasi, itu yang memang pesan yang sering diutarakan gitu. Mungkin kalau akses terhadap obat, testing itu semakin luas, tapi kalau kita lihat stigma dan diskriminasi tetap tinggi ya Mas ya saat ini. Kalau untuk komunitas ODA sendiri, ada nggak pesan yang masih relevan gitu dari Mbak Susan untuk komunitas ODA di Indonesia saat ini? Ya, kalau yang pesan yang cukup kuat itu adalah bagaimana orang dengan HIV itu merasa bahwa status HIV itu tidak menurunkan martabat dirinya, gitu ya. Itu tidak menurunkan harkatnya dia sebagai manusia, gitu. Di salah satu tulisan Susan juga dia sampaikan bahwa kalaupun dia meninggal karena HIV gitu ya, bukan berarti dia meninggalnya itu lebih hina dibanding kalau orang yang meninggal karena sakit yang lain gitu. Dan juga jangan sampai karena HIV, kalau HIV itu kan sebetulnya hanya virus gitu ya, virus yang merusak kekebalan tubuh manusia. Ini sebenarnya tercermin di puisinya dia gitu ya, bahwa kalau emang ini hanya virus, kenapa kok perasaanku jadi lebih sakit gitu. Sehingga artinya harusnya jangan sampai masalah kesehatan itu menjadi terus dampak yang non kesehatan, artinya orang malah di stigma, malah diusir, malah didiskriminasi, yang sebetulnya mungkin nggak ada hubungannya dengan cara penularan HIV gitu ya. Itu kan artinya orang mengalami diskriminasi, ada misinformasi di masyarakat, orang nggak ngerti, karena nggak ngerti tetangganya yang HIV diusir gitu, padahal dengan jadi tetangga nggak menularkan HIV. Itu yang harusnya tidak terjadi gitu. Jadi memang karena masalah virus, biarlah dia menjadi masalah virus, bukan menjadi masalah persahabatan. Jangan menjadi masalah karena dia HIV gue nggak mau jadi temennya lagi, seperti itu. Biar aja itu menjadi masalah kesehatan, sehingga orang dengan virus itu tetap bermartabat. Benar-benar kuat ya pesan dan harapan dari Mbak Susan ketika beliau masih hidup sampai sekarang itu masih sangat-sangat relevan. Kayaknya udah berapa lama kita ngobrol. Aku sendiri dengar cerita dari Mas Oki tentang Mbak Susan itu kayak terasa lagi gitu semangatnya, walaupun mungkin aku bukan datang dari keluarga atau kelompok yang terdampak HIV gitu ya, tiba-tiba aja kerja di dunia HIV gitu ya, tapi terasa gitu betapa kuatnya sosok Mbak Susan. Dan walaupun aku jauh gitu ya umurnya dari Mbak Susan gitu kan, nggak pernah tahu, nggak pernah lihat sosok beliau, tapi dengar ceritanya itu nggak hanya sekarang dari Mas Oki, tapi sebelum-sebelumnya itu memang beliau tuh sangat-sangat banyak dikenang gitu dengan perjuangannya, dengan
segala yang beliau sudah lakukan semasa hidup gitu. Makasih banget loh Mas Oki udah mau share cerita tentang Mbak Susana Murni ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang dengar bisa jadi apa ya, yang kerja di dunia HIV atau untuk orang yang hidup dengan HIV bisa merasakan lagi semangatnya Mbak Susana Murni gitu, untuk walaupun hidup dengan HIV itu kita tetap bisa apa ya, nggak beda gitu dengan manusia yang lain gitu ya Mas ya, tetap hidup bermartabat, tetap semangat, karena ya HIV itu cuma virus aja gitu ya. Ya udah, makasih Mas Oki untuk waktunya. Buat teman-teman yang nonton atau denger, jangan lupa untuk like dan subscribe ke Talks Podcast di YouTube ataupun Spotify. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Makasih. Makasih.